Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Review Husaini. Di sini saya akan menjelaskan, saya akan mempresentasikan tugas proyek PBO saya yang diampu oleh Bapak Ali Tarmuji pada tahun 2024-2025. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan aplikasi eh, membuat aplikasi steganography menggunakan algoritma LSB yang berbasis Java. Oke, lanjut. Yang pertama itu kita pendahuluan apa itu steganography. Nah, steganography adalah sebuah teknik untuk menyembunyikan informasi dalam media seperti dari ke dalam gambar, audio atau video sehingga tidak ada yang tahu selain penerima dan pengirim. Nah, algoritma steganography itu sangat banyak sekali, cuman yang paling umum digunakan adalah LSB atau least significant bit. Nah, least significant bit dia itu tuh bekerja dengan cara mengkonversi integer menjadi bit. Nah, string yang akan disembunyikan di dalam gambar pertama-tama harus dirubah dulu menjadi biner. Caranya adalah dengan mengakses masing-masing karakter di string. Setelah mengakses masing-masing karakter, kita akan berubah karakter integer menjadi 8 bit, ya kan? Menjadi biner 8 bit. Nah, char sebenarnya memiliki nilai integer. Jadi setiap karakter memiliki nilai integer dari range 0 sampai 255. Yang dimana ini adalah notasi American Standard Code for Information Interchange atau ASCII, ya kan? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu tabel konversi. Nah, di sini ada banyak banget, ya kan? Ada desimal, binary, octal, hex, dan ASCII. Kita di sini akan mengabaikan octal dan hex dan hanya berfokus pada desimal, binary, dan ASCII. Nah, coba kita contoh ngeliat di sini. Nah, ASCII dari A, ya kan, karakter. ASCII itu karakter, ya. Berarti A itu tuh dia punya kode desimal integer 65 dan 65 bisa dikonversi menjadi binary 01000001 gitu. Lanjut. Nah, least significant bit, ya kan, itu tuh kalau misalnya kita zoom lebih jauh, kita akan melihat bahwa sebenarnya gambar terdiri dari banyak pixel dan setiap satu pixel memiliki 3 warna yang berbeda, RGB atau red, green, blue. Yang jika kita cari tahu lebih dalam, RGB memiliki nilai integer juga yang memiliki range dari 0 sampai 255. Nah, karena kita tahu setiap RGB memiliki nilai integer, maka kita dapat memanfaatkannya dengan mengubah nilai integer menjadi nilai biner. Oke, lanjut. Tadi kita sampai mana? Oke, sampai sini ya. Nah, dalam bahasa Indonesia, least significant bit berarti bit yang paling tidak penting. Bit yang paling tidak penting adalah bit yang paling kiri. Nah, bit paling kiri kita akan memanipulasi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin sembunyikan yang sudah dikonversi ke dalam dari string ke binary, ya kan. Nah, contohnya di sini ada sebuah warna, ya kan, ada satu red 142, ya kan, terus ada green 150, blue 123, ya kan. Dan kalau misalnya mereka dijadiin satu, maka akan muncul RGB 142, 150, 123 yang kombinasinya membentuk sebuah warna abu-abu, ya. Abu-abu kehijauan gitu. Nah, mengapa bit yang paling tidak penting adalah bit yang paling kiri? Karena bit paling kiri jika kita ubah hanya akan merubah nilai maksimal 1, ya kan. Jadi entah itu decrement atau increment, dan mengubah nilai 1 ini tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada warna jika dilihat menggunakan mata telanjang. Nah, contohnya di sini, ya kan, ada warna asli. Warna aslinya itu 142. Jika dia dikurangi 1 jadi 141, ya kan, dia tidak akan berpengaruh. Maupun ditambah juga sama, ya kan, tidak akan berpengaruh signifikan. Nah, lanjut, di sini ada contohnya, ya kan, ada di sini ada stegano image, ya kan, di sini ada image, ya kan, ada 1 pixel, kita ambil aja. Di sini ada berarti ini ada 3 pixel, ya. Ini 3 x 3 pixel, ya kan, dimana setiap 1 pixelnya itu memiliki warna yang berbeda-beda, ya kan. Ada red, green, blue. Nah, kita ambil satu contoh, ya kan. Di sini ada misal di sini red 95, dia dirubah jadi kayak gini. Green 88 dirubah jadi 0100. Terus ada blue ada 115 di sini, ya, sama kayak gini. Nah, yang paling belakangnya bakal kita ubah, ya kan, yang akan kita modifikasi. Lanjut. Nah, di sini kita akan melihat contoh warna yang dia telah dirubah, ditambah atau maupun dikurangi. Contohnya di sini red 142, 150, 123. Nah, yang red ditambah 1, green tambah 1, dan blue dikurangi 1, ya kan. Dan kombinasi warnanya juga akan tetap terlihat sama, mirip, ya. Mirip yang sebelum dan sesudah dikonversi. Secara sekilas tidak terlalu terlihat perbedaannya. Nah, di sini ada mungkin lebih detail sedikit. Jadi probabilitas perubahan bitnya itu tuh hanya 1 banding 2, ya kan.
Jadi kalau misalnya belakangnya 0, itu tuh ada dua kemungkinan, akan tetap 0 atau bakal berubah menjadi 1. Nah, perubahan 0 ke 1 artinya increment. Nah, jika belakangnya 1 akan tetap 1 atau akan berubah menjadi 0, itu kemungkinannya. Nah, perubahan dari 1 ke 0 artinya decrement gitu. Nah, sampai sini kita sudah memahami konsep dasarnya. Lalu bagaimana proses memasukkan teks ke dalam gambar? Nah, di sini sebelumnya kita udah tahu bahwa setiap karakter memiliki nilai integer dan nilai integer bisa dirubah ke biner. Dan kita juga tahu bahwa setiap pixel memiliki 3 warna RGB dan setiap warna memiliki nilai integer, ya kan? Dan nilai integer ini bisa kita rubah juga ke biner. Nah, kita lanjut. Contoh di sini saya akan menyembunyikan A kecil ya, bukan A besar. Nah, A kecil itu 97 kode desimal atau integernya. Nah, kalau udah dikonversi ke biner, maka di sini akan menjadi 011000001 ya kan. Kita akan menyusupkan bit per bit. Jadi kita akan menyusupkan 0 dulu, 1 dulu, 110 terus dan seterusnya. Jadi 1 bit itu tuh 1 pixel. Jadi 1 bit itu tuh ke satu warna lebih tepatnya gitu. Jadi misal di sini 0 adalah bit pertama, maka dia akan disusupkan ke pixel pertama dan warna pertama. Lalu di sini ada 1 ya kan yang berwarna merah, itu tuh dia bit kedua, maka dia akan disusupkan ke pixel 1 warna kedua. Dan seterusnya ya kan hingga terakhir. Nah, dari pola di atas kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menyembunyikan satu karakter kita membutuhkan minimal 3 pixel dengan 8 warna yang akan diisi dengan masing-masing bit dari karakter. Nah, mungkin ada kalian yang sadar ya kan, harusnya kalau misalnya 1 pixel itu 3 warna, maka kalau misalnya 3 pixel maka harusnya ada 9 warna. Kenapa hanya ada 8? Nah, jawabannya karena satu char yang terakhir itu tuh atau bit ke-8 ya kan akan menjadi bit ke-9 akan menjadi flag, tanda apakah karakter ini merupakan akhir dari kata yang ingin disembunyikan dalam gambar atau enggak ya kan. Contohnya akan ada di selanjutnya. Slide selanjutnya ada di sini. Nah, contoh di sini kita akan memasukkan ya kan A atau 01100001 dengan bit setiap warna. Caranya apa? Caranya kita akan membandingkan ya kan dengan bit masing-masing terakhir. Sedangkan di sini contoh ada pixel 1, pixel 2, pixel 3 dengan masing-masing satu pixel ada 3 warna, otomatis di sini ada 9 warna ya kan. Nah, pixel pertama di sini belakangnya 0, kita akan bandingkan 0 apakah sama dengan 0 dengan bit yang pertama dari A. Sama, otomatis dia tidak berubah. Nah, lanjut pixel 1 warna kedua, apakah dia sama 1 dengan 0? Tidak, otomatis yang di pixel 1 warna kedua akan berubah menjadi 1 dan seterusnya. Ya kan, ada yang berubah ke 0, ada yang berubah ke 1. Dan nanti di yang terakhir bit yang ke-9 ini dia itu tuh akan menjadi tanda apakah dia karakter terakhir atau bukan ya kan. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa setelah A itu tidak ada karena kita hanya fokus menyembunyikan A gitu kan. Nah, maka di sini kita akan menaruh karakter yang ini adalah 0 ya kan, karena setelah A tidak ada karakter lain. Contoh kalau misalnya ada karakter lain kayak aku gitu kan, setelah A ada K ya kan, otomatis nanti yang di terakhir ini akan tetap 1 karena dia bukan yang terakhir gitu kan. Di sini 0 akan berubah menjadi 1 ya kan. Cuman kebetulan A itu tuh di angka terakhir karakter terakhir, otomatis yang 0 bakal tetap 0. Oke, lanjut. Di sini kita akan perbandingannya, jadi yang 0 jadi 1, 0 jadi 0, 0 jadi 1 sesuai yang tadi kita perbandingan yang tadi di awal. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara mendecodenya? Cara mendecodenya itu tuh pertama kita akan mengubah pixel menjadi biner dulu ya kan, terus membaca bit terakhir. Kita akan mengekstrak bit terakhir dari setiap warna dalam pixel sehingga sampai bit terakhir 0 ya kan, karena bit terakhir 0 itu sama dengan n dari stringnya. Oke, lanjut mengekstrak bit yang telah dibaca ya kan, lalu mengubah bit menjadi integer ASCII, lalu mengubah integer menjadi char. Nah, pada dasarnya mendecode lebih mudah karena hanya membaca tanpa memanipulasi bitnya. Oke. Nah, di sini ada contohnya. Kita pertama akan mengekstrak dulu nih bit-bit yang terakhir jadi 0 1 1 0 0 0 0 1 ya kan. Dia bakal diekstrak ya kan, karena nanti sampai 0 sebenarnya. Di sini hanya perbandingan, kalau dia 0 otomatis dia terakhir ya kan, karena di sini terakhir maka dia akan berhenti di 1 ya kan, di pixel ke-8. Nah, ini adalah hasil ekstraksinya, lalu kita ubah ke integer jadi 97, dari integer kita ke char ya kan. Oke, lanjut ke codingan. Jadi di sini saya akan memberikan overview dari 3 konsep PBO: encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Pertama di sini ada encapsulation. Nah, dalam encapsulation itu tuh saya terapkan di kelas pixel.
Nah, apa itu kelas pixel? Kelas pixel itu sebenarnya berfungsi untuk mengambil warna, mengekstrak warna-warna, mengambil bit-bit pixel-pixel ya kan, kode-kode warna yang ada di dalam gambar ya kan. Nah, jadi setiap pixel ini dia memiliki posisi X, posisi Y, dan colornya itu RGB ya kan. Dan mereka itu bertipenya private, otomatis ketika ada kelas lain yang ingin mengaksesnya dia tidak bisa langsung mengakses variabelnya, maka dia harus dibuatkan metode ya kan, metode getter ya di sini, dan ada setter. Nah, sebenarnya setternya dia tidak terlalu diperlukan karena rata-rata dia bakal di set melalui constructor ya. Lanjut ke inheritance. Nah, inheritance saya menerapkan itu tuh bersamaan dengan polymorphism. Jadi di sini saya menggunakan kelas parentnya itu abstrak ya kan, dengan file handler ya kan, yang nantinya dia bakal diturunkan ke dalam file saver dan file chooser. Nah, dia nanti juga bakal di override, otomatis dia itu sudah masuk ke konsep polymorphism. Nah, fungsinya di sini itu hampir sama ya kan. Di sini ada protected dari kelas abstrak ya kan, dengan nama handle file yang nanti dia bakal diturunkan ya kan. Handle file ini bakal diturunkan ke file saver dan file chooser, dan nanti dia bakal di override ya kan, bakal dimodifikasi. Oke, ini polymorphism juga sama. Oke, thank you. Kita lanjut ke codingan. Nah, codingan di sini saya memiliki 1 2 3 4 5 6 7 kelas dari aplikasi saya ya kan. Di sini saya akan memberikan review singkat saja. Yang pertama ada pixel yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada finder juga saya jelaskan tadi. Di sini ada show message, save success. Ini hanya GUI aja, tidak terlalu penting. Di sini juga sama ya kan. Sini file saver juga GUI doang. Di sini proses dari enkripsinya. Nah, proses dari enkripsinya itu kurang lebih sama. Di sini hanya menggunakan codingan saja. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena itu bukan poin dari presentasi kita ya kan. Di sini juga sama, tidak ada. Nah, poinnya adalah dari PBO ini penerapannya ada extend, otomatis dia akan mewarisi dari file handler. Di sini juga sama, file chooser akan extend dari file handler, otomatis mengextend atau menurunkan beberapa metode dari parentnya yaitu file handler. Oke, nah kita langsung ajaran. Nah, di sini ada, ketika kita baru memulai, kita di sini akan disuguhkan dengan kedua menu ya kan. Pertama ada input gambar dan baca gambar. Nah, input gambar dia digunakan ketika kita ingin memasukkan pesan, menyembunyikan pesan. Contoh, kita akan menyembunyikan pesan dari gambar PNG. Di sini dia hanya menerima PNG. Kenapa PNG? Karena pada dasarnya gambar format itu sangat banyak. Ada BMP, JPG, JPEG, dan lain-lain ya. Cuman itu terlalu general dan kita bukan ingin berfokus ke situ. Kita hanya fokus kepada OOP dan GUI-nya. Maka di sini saya akan lebih menspesifikannya ke arah PNG aja agar tidak terlalu ribet. Nah, jadi nanti di sini akan memasukkan pesan. Contoh, saya akan memasukkan pesan hi ya kan, dan passwordnya itu tuh Kiki ya kan. Dan kita akan proses dan simpan. Kita akan simpan dengan nama Kiki. Kita enter. Nah, file berhasil disimpan di path filenya. Lalu kita akan baca gambar dengan nama tadi kiki.png. Nah, misalnya di sini kita memasukkan password secara salah. Kalau misalnya kita proses, nah, pesan tidak ditemukan ya kan. Kalau misalnya kita masukkan yang benar, pesan sembunyi tersembunyikan. Isinya apa? Isinya hai. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.